teman-teman, di video kali ini kita akan berdiskusi mengenai moderasi beragama dalam hubungan antar negara. Antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back with me. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan berdiskusi mengenai moderasi beragama dalam hubungan antar agama. Yuk langsung aja, let's roll. Jadi teman-teman, tujuan utama dalam penerapan ajaran Islam terkait moderasi beragama dalam hubungan antar agama adalah terjadinya kerukunan dan saling menghormati kepercayaan antar umat Islam dengan penganut agama-agama lain di Indonesia. Selanjutnya, umat beragama sebagai bagian dari bangsa Indonesia dapat bersosialisasi sebagaimana mestinya dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama tanpa adanya sekat perbedaan agama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penghormatan terhadap agama lain. Dalam Islam, keberadaan pemeluk agama lain tetap diakui dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, ayat ketiga dan ayat ke-6. Pernyataan di dalam surat Al-Kafirun ini merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi kepercayaan lain yang dianut, sekaligus penegasan bahwa agama mereka berbeda dengan agama Islam, bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat lain. Masing-masing menjalankan kepercayaannya sendiri dan tidak saling mengganggu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 memiliki pesan kepada umat Islam bahwa tidak ada yang boleh memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Nah, hal ini berkaitan atau merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu ajaran Islam mengenai hablun minannas. Salah satu poin ajaran Islam dalam moderasi beragama adalah adanya keseimbangan dalam hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Agama Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah tidak melarang orang-orang beriman untuk menghormati dan berlaku adil dengan berbuat baik dan melakukan kebajikan pada orang-orang yang tidak mau beriman sepanjang mereka tidak memerangi umat Islam karena keislaman yang dianut atau tidak mengusir umat Islam dari negeri mereka sendiri. Nah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan ayat di atas yaitu meliputi dua hal. Pertama, berbuat baik kepada non-muslim seperti melakukan silaturahim, menghormati tetangga, dan menjamu tamu. Pada intinya, umat Islam diperintahkan untuk dapat berinteraksi dengan non-muslim secara wajar. Dan kedua, berlaku adil terhadap non-muslim. Maksudnya, dengan menunaikan hak mereka, seperti menepati janji, menyampaikan amanah, memenuhi pembayaran dengan sempurna jika membeli dari mereka. Dalam penutup surat Al-Mumtahanah dijelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, hal ini merupakan cerminan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradil tanpa memandang suku, agama, ras, maupun adat istiadat. Oke, next. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Menurut surat Al-Anbiya ayat 107, rahmat berarti kasih sayang. Sementara kata alam atau diartikan semesta alam yang dimaksud adalah, bagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir, adalah makhluk Allah yang meliputi jin dan manusia. Nah, manusia yang dimaksud di sini adalah semua umat manusia, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan risalah agama Islam adalah menyebarkan rahmat atau kasih sayang pada umat manusia, bukan untuk memusuhi atau membinasakan orang-orang kafir
melainkan untuk menebarkan kasih sayang dan menciptakan perdamaian di muka bumi. Nah, hal ini tentu merupakan cerminan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengembangkan sikap inklusif. Maksud dari sikap inklusif adalah mau menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok lain dalam melihat dunia dan memahami masalah tertentu serta tidak memaksakan sudut pandang sendiri. Sikap inklusif dalam moderasi beragama ini dipahami sebagai sebuah upaya pemahaman ajaran agama yang bersifat terbuka dan menerima atau mengakui nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari luar. Tentu saja nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan substansi ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sikap inklusif seorang muslim ini lebih pada pemahaman Islam moderat karena lebih menekankan titik temu atau persamaan dengan kelompok lain. Muslim yang inklusif lebih menekankan persamaan, bukan perbedaan. Nah, hal ini mencerminkan sila keempat pada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, mencari titik kesamaan. Perspektif Islam mengenai moderasi beragama mengajarkan umat Islam untuk mencari titik kesamaan dalam hubungan dengan sesama muslim ataupun non-muslim. Dalam hubungan dengan non-muslim, cari titik kesamaan berarti melihat esensi agama Islam yang bersifat universal atau bersifat usuli. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam tentang keadilan, persamaan hak di depan hukum, dan tidak ada diskriminasi. Mencari kesamaan dengan umat agama lain atau titik tertentu dengan etnis dan suku lain ini sejalur dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada dasarnya manusia ini berasal dari umat yang satu, berasal dari induk yang sama, yakni Adam dan Hawa. Mencari titik kesamaan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau menganggap semua agama sama. Namun, sepanjang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan untuk mencapai suatu tujuan yang sama, umat beragama harus bahu-membahu dalam mewujudkan inti ajaran agama masing-masing yang bersifat universal dan diajarkan oleh masing-masing agama. Prinsip Islam mengenai moderasi beragama dengan mengedepankan kesamaan ini diperlukan agar umat Islam lebih arif dalam melihat keragaman. Ada beberapa aspek dalam beragama, tidak ada perbedaan di antara umat Islam dengan umat penganut agama lain. Persamaan ini perlu dikedepankan untuk mewujudkan pola hubungan antar agama yang harmonis, tidak saling curiga dan bermusuhan, namun sebaliknya lebih toleran dan bisa bekerja sama dalam urusan sosial kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.